kembali lagi ke judul tadi, ekonomi sirkular itu untuk siapa dan dari mana? Saya kira kalau melihat dari tren tadi, gitu ya, rata-rata artikel mengenai ekonomi sirkular itu masih bias praktek-praktek yang terjadi di Eropa ataupun di negara-negara maju. Kalau menurut pandangan saya. Dan kemarin memang kemarin misalnya salah satu hasil refleksi yang kami lakukan di PSPD UGM adalah bagaimana kita bisa mempopulerkan atau ya istilahnya mengkampanyekan gitu ya ide-ide ekonomi sirkular dengan konteks Indonesia itu menjadi tantangan tersendiri sebenarnya. Nah di sini mungkin saya akan ngambil mungkin mudah-mudahan 5 menit bisa selesai cerita sedikit apa yang dilakukan oleh PSPD UGM untuk mempopulerkan ekonomi sirkular di Indonesia dan apa prinsipnya kira-kira gitu ya. Oke kita next dulu. Next. Nah, fotonya Mas Rizal ini lagi ngasih apa piagam penghargaan ke salah satu kepala sekolah di Salatiga ya, kalau yang Salatiga ini lihat. Ya. Jadi PSPD UGM Mas Riza bekerja sama dengan JBI Janitra Bumi Indonesia melakukan workshop di bidang ekonomi sirkular namanya Indonesia Green Principle Award. Ini dimulai dari tahun 2021 ya. Dan sekarang kita sudah ada sekitar mau 4 batch ya. Bulan Agustus ini akan ada workshop yang keempat. Tujuannya apa? Mungkin saya kira awalnya idenya sederhana, kita ingin mengajak para kepala sekolah di Indonesia, kita mulai di Jawa dulu, untuk diskusi tentang ekonomi sirkular. Dan kenapa mikirnya kepala sekolah? Karena kepala sekolah itu adalah person in power gitu ya, yang punya kekuasaan untuk membuat kebijakan di sekolah masing-masing. Dan kenapa sekolah? Karena ketika kita bicara mengenai edukasi, kemarin ada satu quote yang menarik dari Bu Nita Alfani, kalau kita mendidik anaknya, orang tuanya juga ikutan dididik. Kebayang nggak misalnya anaknya di sekolah diajarin milah sampah, terus di rumah dia lihat ibunya nggak milah sampah, pasti kan anaknya akan ngingetin ibunya ibu milah sampah. Jadi itu kalau boleh saya menurut saya itu bentuk intergenerational education gitu, ngajarin satu anak tapi satu keluarga bisa dapat ilmunya. Nah, jadi di training ini kebetulan saya menjadi salah satu fasilitator dalam training ini selama 3 batch itu, dan ada beberapa pelajaran yang saya ambil gitu ya selama melakukan training. Yang pertama adalah ada language gap antara bagaimana ekonomi sirkular itu didiskusikan di dunia akademik tadi literatur itu sama bagaimana ekonomi sirkular dipahami di level grass gitu ya. Waktu itu waktu batch pertama kita sempat ngasih banyak definisi gitu ya Mas, ada ekonomi linier, terus closed loop productions dan lain-lain. Nggak paham ya, susah. Terus kita mengenalkan prinsip 5R waktu itu, ada rethink, reduce, reuse, recycle gitu ya. Ya susah juga buat membuat kepala sekolah ini paham gimana cara apa ya program reading yang bisa saya lakukan di sekolah gitu. Jadi disitulah kami belajar, oh ini ada language gap nih, ada gap antara pemahaman akademis sama pemahaman praktisi. Nah, belajar dari pelajaran itu kita saya kira Indonesia IGPA ini adalah salah satu workshop yang juga bersifatnya berevolusi gitu ya Mas. Jadi di setiap workshopnya itu berbeda-beda karena kita belajar berefleksi dari pengalaman sebelumnya. Nah, salah satu prinsip yang ingin kita tekankan adalah knowledge co-production. Bayangannya adalah knowledge co-productions ini bagaimana ilmu pengetahuan itu tidak hanya dimiliki atau dikuasai oleh orang-orang kampus atau orang-orang yang hanya bekerja secara profesional di dunia akademisi. Ilmu pengetahuan itu bisa datang dari mana saja. Ilmu pengetahuan itu bisa dimiliki oleh siapa saja. Bahkan misalnya teman-teman di sini, kalau teman-teman ingin berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan mengekonomi sirkular bisa, nggak perlu nunggu lulus S1 dulu, nggak perlu nunggu jadi dosen dulu gitu untuk bisa berkontribusi. Begitupun kemarin semangat yang kita bangun di IKPA itu, bahwa di sini prinsipnya kita ingin bukan one way training, bagaimana kita mentransfer
ilmu dari fasilitator ke peserta, tapi ini bersifat dialog two-way training, di mana sebenarnya kepala sekolah itu kita yakin punya juga kok ilmu-ilmu, punya juga kok pemahaman-pemahaman mengenai ekonomi sirkular. Dan ternyata benar gitu. Setelah kita menjembatani itu ya, kita membuat semacam konsep framework yang berusaha menjembatani gap ini ya. Next yang kita lakukan adalah ini baru saya taruh di research gate dulu biar bisa dibaca sama yang lain gitu sambil nunggu proses review di jurnal yang masih lama kayak prosesnya. Ya, ini kan Indonesia Mas, saya masukinnya di Sinta ya, di Sinta. Jadi nanti teman-teman bisa akses di ResearchGate gitu ya, bisa klik judulnya Peta Kriteria Kebijakan Sekolah Sirkular. Paper ini kami susun ngambil pelajaran dari IKPA 1 sebenarnya. Waktu di IKPA 1 itu kita meminta semua peserta untuk menceritakan program-program ekonomi sirkular yang ingin mereka kembangkan, regardless prinsip-prinsip 5R-nya. Baru selama training itu kita coba jembatani gitu. Program ini masuk prinsip apa, program ini masuk prinsip apa. Ini initial mapping-nya ada di sini. Lalu yang kedua, next step, kita membuat live mapping. Jadi hasil pelajaran di IKPA 1 kita bawa ke IKPA 3. IKPA 2 nggak sempat karena lagi proses nulis. IKPA 3 akhirnya udah selesai, terus kita bawa petanya. Kalau mau teman-teman juga bisa buka sendiri, akses sendiri karena ini open science ya. Jadi bisa akses di ugm.id peta sirkular. Dan ini adalah ada sekitar 58 kebijakan atau inisiatif ekonomi sirkular yang dikembangkan oleh setiap kepala sekolah. Dan di IKPA 3 kita minta peserta di IKPA 3 itu untuk memberikan komentar. Jadi kita istilahnya membuat ilmu pengetahuannya semakin terupdate kira-kira gitu ya.